وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'da, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala kulli hal, kajian kita yang pada malam hari ini seharusnya kita mulai pada maghrib, namun qadarullah wa masyafa'al, karena sesuatu hal hujan yang deras, mati lampu, dan alhamdulillah ba'da isya ini insyaallah kita bisa melanjutkan kajian kita yang sebagaimana di saat ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang tazkiyatun nufus. Alhamdulillah kita telah berada di tanggal 22 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan 12 Desember 2025 Masehi. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan di bab yang kedua di tazkiyatun nufus, yakni kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nufus. Dua kaidah alhamdulillah telah kita pelajari di pembahasan kita yang terakhir. Yang pertama yaitu sucinya jiwa seorang berada di tangan Allah. Sucinya jiwa seseorang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu telah kita pelajari. Kemudian kaidah yang kedua, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menempuh petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk dan jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita memilih atau mencari petunjuk yang lainnya, mencari petunjuk kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tazkiyatun nufus. Bukan sekedar hanya di pembahasan tazkiyatun nufus, tetapi di dalam seluruh aspek agama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pedoman kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menggapai ridha Allah, yaitu dengan mengikuti Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kebaikan yang akan mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala melainkan telah diperintahkan oleh Nabi SAW, telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya, apapun hal, sekecil apapun yang akan menjerumuskan seseorang, yang akan membuat seseorang celaka di akhirat, tergelincir seseorang ke neraka Allah Azza wa Jal, itu telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang tersisa. Dan di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagimu. Jadi sejak turunnya ayat tersebut maka ajaran Islam ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah lagi dan tidak perlu dikurangi lagi. Cukup bagi kita untuk mempelajarinya, lalu memahaminya dan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Mendakwahkan sebagaimana kemampuan kita. Ada sebagian orang yang bisa di mimbar-mimbar
di kajian-kajian majelis ilmu atau dengan tulisan-tulisan. Dan tidak ada tertutup kemungkinan sebagaimana kita hidup di zaman ini melalui media-media, mungkin dengan ketikan atau potongan-potongan video, itu akan menjadikan salah satu jalan dakwah untuk mengajak orang ke jalan Allah, untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di zaman yang mana kita mengetahui kita hidup di zaman dunia nyata dan dunia maya. Kedua-duanya di zaman ini hampir seluruh orang di dunia maya itu hadir dengan media-medianya. Sehingga kata para ulama, tidak ada salahnya bagi orang-orang yang menyebarkan ilmu di media-media yang ada. Siapa tahu potongan-potongan kajian yang mereka dengarkan atau live streaming dan seterusnya, ketika didengarkan itu menjadi sebab petunjuk bagi yang mendengarkannya. Taib. Alhamdulillah, dua kaidah itu telah sama-sama kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kaidah berikutnya, yakni kaidah yang ketiga. Wajib bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nufus. Wajib bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nufus. Jadi semua kita wajib bersungguh-sungguh dalam menyucikan jiwa kita. Disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, seorang muslim wajib berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran-kotoran hati yang merusak hatinya. Seseorang tidak boleh menganggap diri dan hatinya bersih atau bersikap sok suci. Ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 49, Alam tara ilal ladzina yuzakku anfusahum. Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang dikehendakinya dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Dari ayat ini kita pahami dari tafsirnya, mungkin kita bisa lihat tafsir diantaranya tafsir As-Sa'di, bahwasanya dijelaskan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita dengarkan di dalam surah An-Nisa ayat 49. Dalam surah An-Nisa ayat 49. Taib. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ini merupakan keheranan dari Allah kepada hamba-hambanya dan suatu celaan bagi orang-orang yang mengucikan diri mereka dari kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menganggap diri mereka itu suci, serta orang-orang yang sejalan dengan mereka yang mengikuti metode orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap diri mereka suci, yaitu setiap orang yang mensucikan dirinya sendiri dengan sesuatu perkara yang tidak ada padanya. Yang demikian itu bahwa orang-orang dari kaum Yahudi dan Nasrani berkata, ini beberapa ayat yang mereka menyebutkan tentang diri mereka. Di antaranya
firman Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dilihat kembali dalam surah Al-Maidah, dalam surah Al-Maidah ayat 18. Jadi orang-orang Yahudi sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Jadi mereka mengatakan, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan tentang diri mereka, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Ini pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menganggap nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Bayangkan, sampai mereka mengatakan bahwasanya mereka itu adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 18. Kemudian di ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 111, yang mana mereka menganggap diri mereka penghuni surga. Yang tadi mereka mengatakan dalam surah Al-Maidah mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 111 mereka mengklaim diri mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana huda aw nasara. Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, sesekali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Tilka amanihum, bahkan itu kata Allah Subhanahu wa taala dibantah oleh Allah. Demikian itu hanyalah angan-angan mereka. Jadi ini khayalan mereka. Khayalan orang-orang Yahudi yang mereka hanya mereka saja yang akan masuk surga. Begitu juga orang Nasrani. Tilka amaniyum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu itu orang-orang yang benar. Mana buktinya? Jika engkau benar-benar, jika kalian orang-orang kaum Yahudi dan Nasrani benar-benar dipastikan masuk surga, mana buktinya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan buktinya, mana bukti? Nah, jadi kita hidup di zaman yang mana kadang-kadang seseorang tidak memerlukan bukti dalam suatu kebenaran di dalam beragama. Ini berbahaya. Di dalam agama kita harus selektif. Harus menanyakan dalilnya dari mana datangnya. Ada sesuatu di dalam perkara agama, mana dalilnya? Begitu sikap kita seorang yang beragama Islam, seorang yang mukmin, bahwasanya kita tidak sembarangan dalam agama ini. Harus selektif. Apakah benar itu ajaran yang Allah turunkan kepada nabinya atau tidak? Apakah ibadah tersebut benar-benar telah dicontohkan oleh Nabi atau tidak? Nah, ini seharusnya sikap kita. Terkadang ada seseorang itu mudah disampaikan ini kebaikan, disampaikan ini keburukan, ini perihal agama, langsung saja dicerna. Tidak. Kecuali itu memang betul, misalnya kita di kajian-kajian yang membahas, jelas dibahas, itu tidak masalah. Maksudnya terhadap teman-teman yang mungkin sama dengan kita, istilahnya tidak mungkin memperdalam ilmu agama secara mendalam, mungkin hanya Allah mudahkan dengan bisanya hadir di majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian, majelis taklim dan seterusnya. Nah, tetapi kita harus selektif apa yang disampaikan. Karena ini perkara agama, perkara yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Diminta. Semuanya akan ditanya, penglihatan, lisan penglihatan, hati, itu akan ditanya di akhirat kelak apabila kita tidak hati-hati dalam masalah ini. Jadi itu yang pertama, bahwasanya mereka menganggap diri mereka suci, mereka mengatakan
nahnu abnaullah wa ahibba'u. Dalam surah Al-Maidah ayat 18, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tilka amanihum, kata Allah Subhanahu wa taala, itu hanya angan-angan. Omon-omon bahasa kita. Cuman omongan mereka saja. Hanya klaim mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti jika kamu benar-benar berada dalam kebenaran. Kemudian kata Syekh Sa'di, ini merupakan pengakuan kosong. Jadi pengakuan kosong yang tidak memiliki landasan apapun. Jadi ayat-ayat tadi yang kita sebutkan itu hanya pengakuan mereka, kosong belaka. Ini tidak benar yang apa yang mereka katakan. Dan yang ada landasannya adalah apa yang telah Allah tegaskan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-Nya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi sebagaimana ayat selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillah. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, sedangkan ia berbuat muhsin, kebaikan, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala dari sisi Rabb mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ini dia. Ini yang jelas bahwasanya sebagaimana tadi disinggung, tidak boleh kita sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap diri mereka suci, menganggap mereka adalah orang-orang yang masuk surga. Jadi di ayat selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah, itulah orang-orang yang Allah sucikan, yang berbuat baik tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya Allah membersihkan siapa yang menyucikan, maksudnya siapa yang dikehendakinya. Jadi balillahu yuzakki man yasha. Jadi sebenarnya Allah menyucikan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang yang disucikan dengan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh akan menyucikan jiwa seorang hamba, dan dengan berlepas diri dari akhlak yang tercela dan menghiasi diri tersebut dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Adapun mereka itu walaupun telah menyucikan diri atas dasar sangkaan bahwa mereka berada pada suatu derajat dan bahwa pahala itu milik mereka sendiri, maka sesungguhnya mereka hanyalah para pendusta. Nah, jadi orang-orang yang dari kaum Yahudi dan Nasrani yang menganggap mereka suci tersebut adalah pendusta, dan mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari pahala orang-orang yang suci. Hal itu disebabkan oleh kezaliman dan kekufuran mereka, dan bukannya kezaliman dari Allah terhadap mereka. Dan oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman bahwasanya wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Hal ini menegaskan keumuman suatu perkara, artinya mereka sedikit pun tidak dizalimi meski hanya seukuran biji pada belahan atom atau sesuatu yang dibuang dari kotoran tangan dan selainnya. Nah, ini pendalaman penafsiran dari ayat dalam surah An-Nisa ayat ke-49. Kemudian ditegaskan lagi di sini, dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm. Dalam surah An-Najm ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Huwa a'lamu bimanit taqa. Sesungguhnya dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak boleh kita menganggap diri kita suci, bahwasanya Allah telah memudahkan kita beribadah kepada Allah, lalu melihat orang-orang yang mungkin masih jauh dari rumah-rumah Allah, dari masjid Allah, dari ibadah kepada Allah, lalu kita menganggap diri kita lebih. Tidak boleh. Ketahuilah, hal yang kita lakukan, apapun bentuknya amalan yang Allah mudahkan, itu adalah anugerah dari Allah. Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Jadi pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak Allah gerakkan hati kita untuk melakukan ibadah kepadanya, tidak akan sanggup. Betapa banyak kita saksikan orang-orang yang tinggal di sekitar masjid. Tidak mungkin mereka tidak mendengar suara azan. Tidak mungkin. Dengan mikrofonnya sekarang yang keras, akan tetapi Allah tak gerakkan hati mereka, melangkahkan kaki mereka untuk menuju rumah Allah, untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Nah, ini dia. Jadi kalau Allah mudahkan kita beribadah kepadanya, maka yakinilah dalam hati kita bahwa itu adalah nikmat di antara nikmat Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak dengan daya dan upaya dari Allah, kita tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Jangankan untuk yang jauh dari masjid, atau seperti kami sekarang ini dari Panam ke sini, kalaulah tidak Allah kuatkan keinginan untuk hadir ke sini, tidak akan sanggup. Jadi semuanya adalah Allah yang memberikan anugerah, yang menggerakkan hati, yang memberikan daya upaya, sehingga tidak perlu kita berbangga-bangga dengan hal-hal yang telah Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya. Karena ujung-ujungnya penyakit orang-orang soleh. Penyakit orang-orang soleh yaitu ujub, bangga dengan dirinya sendiri. Ini penyakit orang soleh. Jadi setiap ada seseorang ingin meningkatkan lebih ketakwaan, ingin meningkatkan keimanan, ada perkara-perkara yang akan menjadi ujiannya, seperti ujub. Seperti ujub, apapun bentuknya. Lihatlah sayalah yang paling banyak hafalannya Al-Qur'annya. Lihatlah sayalah yang paling rajin beribadah kepada Allah. Lihatlah sayalah yang telah banyak andil di dalam contohnya pembangunan masjid ini. Lihatlah sayalah yang begitulah, dimunculkan kebanggaan di dalam diri, sehingga apa yang telah diperbuat itu tidak mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Akan tetapi apabila seseorang telah mengakui tentang keadaan dirinya, lalu dia sadar bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah, Allah yang telah memudahkan, dan yang dituju ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Akan bersyukur kepada Allah, Allah lah yang telah memudahkannya. Nah, jadi ini kaidah yang ketiga, wajib bagi seorang hamba, kita semuanya, untuk bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nufus. Kita masuk ke kaidah yang keempat. Tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa harus dilakukan dengan dua perkara, yaitu dengan lahir dan batin. Nah, jadi tazkiyatun nufus, meskipun itu penyucian jiwa, itu tidak cukup dengan batin saja atau lahir saja, tetapi ada dua komponen ini, lahir dan batin. Harus ada dua perkara ini yang menyertainya. Disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, seorang muslim wajib berusaha untuk membersihkan dirinya baik lahir maupun batin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222.
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat. Ini batin. Taubat adalah amalan batin. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang yang menyucikan diri. Maksudnya tahara itu membersihkan jasadnya dari najis-najis. Jadi taubat itu najis, menghilangkan najis maknawi, batin. Kemudian dengan tahara, bersuci, itu membersihkan jasmani, menghilangkan kotoran-kotoran jasad kita. Nah, jadi dua komponen ini harus ada di dalam tazkiyatun nufus. Jadi bukan hanya badan kita saja yang kita urus, bersih ini dan seterusnya, tetapi batinnya juga dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu harus diperbanyak. Selagi seseorang itu memperbanyak istighfar, maka akan ibaratnya kotoran-kotoran dosa yang melekat di dalam hatinya itu akan bersih. Istighfar Allah akan bersihkan noda-noda maksiat yang ada di dalam hatinya, maka Allah akan bersihkan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Mudaththir ayat keempat, wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Tentang ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Imam Mujahid rahimahullah taala menafsirkan bersihkanlah jiwamu. Wa thiyabaka fatahhir, kata Imam Mujahid rahimahullah, bersihkanlah jiwamu. Kemudian Imam Qatadah rahimahullah taala menafsirkan bersihkanlah jiwamu dari perbuatan maksiat. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah jiwamu dari maksiat. Kemudian Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah taala menafsirkan dengan pakaianmu engkau bersihkan, cuci dengan air. Nah, jadi wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu engkau bersihkan, cuci dengan air. Kemudian Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi dan Hasan al-Basri rahimahullah taala menafsirkan ayat wa thiyabaka fatahhir, hendaklah engkau memperbaiki akhlakmu. Nah, jadi bayangkan yang tadi membersihkan jiwa, kemudian membersihkan jiwa dari perbuatan maksiat, membersihkan pakaian, dicuci dengan air, lalu dengan membersihkan akhlak, hendaklah engkau memperbaiki akhlakmu. Ini mencakup semuanya, lahir dan batin. Lahir dan batin. Jadi ayat yang disebutkan tadi yang telah kita bawakan, baik itu dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan wa thiyabaka fatahhir, bahwasanya itu mencakup semuanya. Mencakup itu bahwa seorang muslim harus membersihkan dirinya secara lahir maupun batin. Membersihkan hatinya dari noda, yang pertama noda-noda kesyirikan. Tidak adanya bekas-bekas noda kesyirikan di dalam hati seorang muslim. Harus bersih dari kesyirikan, karena ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Asyirku billah adalah dosa yang sangat besar. Meskipun para ulama membagi syirkun akbar dengan syirkun asgar, akan tetapi syirkun asgar diantaranya riya, itu lebih Nabi khawatirkan daripada fitnahnya Masih Dajjal. Ini karena akan menggugurkan amalan, membatalkan amalan, menghapuskan amalan. Kalau syirik besar itu akan membatalkan la ilaha illallah. Adapun syirik kecil akan membatalkan amalan yang ketika itu ada riyanya. Misalnya ini kita alhamdulillah pada Isya kajian, lalu muncul di dalam diri kami misalnya yang tetap insya Allah ada kajian untuk mengobati luka. Untuk mengobati, bukan mengobati luka,
istilahnya ada perjuangan, alhamdulillah lanjut kajian, bukan obati luka. Tetapi dalam hati, lihatlah semangat saya di dalam belajar, meskipun tidak sebagaimana yang hadir, tetap belajar. Ini tidak boleh. Ini salah satu hal-hal yang memancing adanya kerusakan-kerusakan di dalam niat. Tidak boleh. Ada ria misalnya, ini tetap berbangga dengan hal yang dilakukan, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kemudian di dalam ayat tadi penafsiran yang wasiyabaka fatahir juga bersihkan pakaian dan akhlak. Jadi semuanya, bersihkan jiwa dari noda-noda maksiat, terutama kesyirikan, nifak, kekufuran yang besar-besar, ujub dan seterusnya. Kemudian membersihkan badan, kemudian membersihkan akhlak. Jadi akhlak itu dengan akhlak yang mulia. Mungkin kita tidak lanjutkan lagi, misalnya seandainya kita teruskan, masih ada beberapa lagi poin yang kaidah-kaidah yang tersisa. Namun sebagaimana penjelasan di pertemuan sebelumnya, kita bahas 2 kaidah. Dan alhamdulillah di malam ini juga kita telah membahas 2 kaidah. Yang lanjutannya adalah yang ketiga, wajib bagi seorang hamba bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nufus, dalam penyucian jiwa. Kemudian yang keempat, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa harus dilakukan dengan 2 perkara, yaitu lahir dan batin. Jadi alhamdulillah sudah 4 kaidah dalam tazkiyatun nufus telah kita pelajari, dan inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup kajian ini, teringat sebelum tahun 2006 lah. Sebelum tahun 2006 beginilah kajian dahulu. Bukan dengan adanya rekaman, dengan enggak. Dahulu kajian itu pada Isya. Jadi mulai pada Isya itu terkadang selesainya jam 10:30. Seperti itu kajian. Kajian di Umar bin Khattab itu kajian membahas Sahih Bukhari. Pada Isya selesai mulainya. Kemudian awal-awalnya sebelum dipindahkan ke ba'da maghrib, itu kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Armin rahimahullah taala di Masjid Akramunas, kampus Unri Gobah, itu pada Isya. Nah, jadi dahulu seperti itu kajian pada Isya. Yang pada maghrib itu kalau tidak salah kajian Ustadz Maududi di Jalan Ampi Marpoyan, itu baru pada maghrib. Pada Isya dilanjutkan, dan selesainya terkadang sampai jam 9 sampai setengah 10. Tapi yang kajian-kajian pada Isya itu terkadang sampai jam setengah 11, sudah mengantuk-ngantuk. Entah kenapa di zaman dahulu, kenapa pada Isya sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini, entah kenapa. Entah mungkin dahulu supaya waktunya panjang atau bagaimana, tidak tahu. Dan biasanya ikhwan-ikhwan dari sekitaran Kampar, Bangkinang itu penuh-penuh mobil mereka, masih kijang-kijang lama itu. Kadang ada pickup penuh juga pickupnya. Nah, indah rasanya pengajian waktu zaman dahulu, karena tidak seramai sekarang. Maksudnya dahulu hanya beberapa, ini kajian di sini, kajian di sini. Jadi orang yang hadir itu saja orangnya. Datang kita di Umar, itu orangnya. Datang kita di Unri Masjid Akramunas, itu juga orangnya. Jadi saling lebih akrab. Seperti itu dahulu ya. Ini cerita kisah dahulu kajian yang dimulai pada Isya. Jadi alhamdulillah kita sekarang juga pada Isya mulainya tadi, tentu tidak terlalu panjang karena sebagian dari dan kita semua lah dari sebelum maghrib sudah dari rumah. Jadi banyak hal yang belum dinginnya lagi. Ini tadi tidak bersin-bersin, sekarang bersin-bersin. Dan begitu juga mungkin menahan lapar dan seterusnya. Kalau tambah panjang lagi, Ustaz nih tidak nyaman nanti. Lama kali katanya. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melanjutkan pelajaran. Mungkin yang kita lakukan tidaklah seberapa, cuman tidak seberapa. Kalau seandainya itu kita lakukan dengan mengharap wajah Allah, maka itu adalah menjadikan sesuatu
yang membuat kita bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Jadi nasihat untuk diri kami sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan, usahakan sisa-sisa umur kita jadikan sesuatu yang indah, sesuatu yang momen yang indah, hal-hal yang indah ketika kita berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Usahakan. Kalau ini membuat Allah murka, jauhkan. Kalau ini membuat Allah redho, usahakan. Walaupun hanya sekecil apapun, usahakan. Redho Allah atau tidak? Redho Allah atau tidak? Karena hal-hal yang demikian, yang terkadang kita tidak menyangka itu adalah ganjaran yang besar, tetapi amalan kecil tetapi dilakukan dengan keikhlasan, itu tidak tanggung-tanggung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang besar tetapi tidak karena Allah, Allah tidak terima. Allah tidak terima. Baik. Alhamdulillah, demikian yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Meskipun keadaan Allah turunkan nikmatnya berupa hujan, Allahumma shayyiban nafi'a, dan tadi sempat banjir juga sebagian jalan dan mati lampu, kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah harta yang tiada terhingga sebenarnya. Harta yang tiada terhingga, mengetahui firman Allah dan hadis Nabi, itulah yang membuat generasi dahulu tamak dengan hal itu. Itu mengetahui, memahami ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Ketamakan mereka, kerakusan dalam tanda kutip, itu melebihi kita di zaman ini dengan tamaknya dengan harta dunia. Bayangkan, kita melihat orang-orang di zaman kita sekarang ini, kita pun bagaimana rakusnya dalam tanda kutip, tamaknya orang dengan dunia, kemewahan dunia. Para sahabat melebihi tamaknya orang yang zaman sekarang ini tentang dunia dengan ilmu yang telah ditinggalkan oleh Nabi berupa wahyu, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memuji, dan hanya kepada Allah kita memohon perlindungan, karena kita tidak tahu apakah sisa-sisa umur kita ini Allah berikan kebaikan. Waliyadzubillah, seandainya itu keburukan, tentunya kita bermohon agar dilindungi dari hal-hal yang mencelakakan kita, yang akan membuat kita nanti di akhirat menjadi orang yang binasa. Waliyadzubillah. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan alhamdulillah kita akhiri pelajaran kita di kesempatan malam yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.